semua, perkenalkan nama saya Fatri Nolatioma dari kelas 10 MIA 2, nomor absen 29 dari SMA Fransiskus Bandar Lampung. Sekian perkenalan singkat saya, terima kasih. Di video kali ini, saya bertugas untuk menjelaskan tentang hukum Newton 1. Sebelum kita mengetahui lebih lagi tentang hukum Newton 1, alangkah baiknya kita mengetahui dan memahami bunyi dari hukum Newton 1. Bunyi dari hukum Newton 1 adalah jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam dan benda bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Maksud dari bunyi tersebut apa sih? Maksudnya adalah benda yang diam tidak akan bergerak atau benda diam akan tetap diam jika tidak ada gaya yang mengenainya. Dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap atau kecepatan yang konstan selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Nah, setelah kita mengetahui bunyi dari hukum Newton 1, kita juga harus mengetahui ada loh nama lain dari hukum Newton 1. Apa sih nama lainnya? Nama lainnya adalah inersia atau hukum Newton 1 bisa disebut dengan hukum inersia. Inersia sendiri mempunyai arti kemalasan. Jadi, benda diam akan tetap diam dan benda bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Nah, itu bisa disebut hukum Newton 1 dan hukum inersia. Setelah kita mengetahui bunyi dari hukum Newton 1 dan nama lainnya, sekarang kita juga harus mengetahui contoh-contoh penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan kita. Di sini saya memberi contoh kursi yang diam. Nah, kursi itu akan tetap diam, akan tetap di tempat dan tidak berpindah tempat karena tidak ada gaya yang mengenai kursi tersebut. Jadi tidak ada yang menggerakkannya, tidak ada gaya yang menggerakkannya. Jadi kursi itu tetap diam. Benda diam akan tetap diam, maka kursi itu tetap diam dan tetap pada tempatnya. Dan contoh kedua, saya di sini mengambil contoh AC yang hidup dan AC yang bergerak. AC itu dia bergerak dengan kecepatan konstan, tidak ada perubahan. Jadi dia bisa kita masukkan dalam kategori hukum Newton 1. Dan juga ada satu lagi contoh yang saya ketahui adalah kipas. Kipas akan berputar, akan bergerak dengan kecepatan yang konstan. Dan tidak ada perubahan kecepatan yang terjadi dalam kipas tersebut jika kita tidak menaikkan atau menurunkan kecepatannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinda Suryanata dari kelas 10 MIA 2 absen 10. Di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Berikut contoh penerapan hukum Newton kedua. Pada contoh ini menjelaskan bahwa pada aplikasi bola yang duluan jatuh yaitu bola bekel karena massanya lebih tinggi dibandingkan bola kertas, sehingga percepatannya pun akan semakin besar. Selanjutnya, contoh penerapan yang kedua, jika kita mendorong kursi dengan gaya yang lebih kecil, maka kursi akan lebih lambat bergerak.
Dibandingkan contoh yang ini, jika kita mendorong kursi dengan gaya yang lebih besar daripada contoh yang sebelumnya, maka kursi akan lebih cepat bergerak. Perkenalkan, nama saya Vincentia Amanda Putranti. Saya dari kelas 10 MIA 2, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Newton yang ketiga yang berbunyi gaya aksi reaksi antar dua benda memiliki besar yang sama, arah yang berlawanan, dan segaris. Berikut adalah contoh dan penjelasannya. Berdasarkan contoh, kita bisa melihat bahwa memukul meja artinya adalah memberikan gaya pada meja tersebut. Nah, meja itu kemudian akan memberikan gaya kembali kepada tangan dengan besar yang sama dan berlawanan arah dengan arah gaya yang kita berikan. Kesimpulan lagi nih, semakin besar kamu memukul meja, maka tangan akan semakin sakit. Nah, mengapa? Karena meja juga akan melakukan gaya yang sama pada tangan yang memukul lebih keras. Kita akan beralih ke contoh yang kedua. Berdasarkan peristiwa tersebut, kita bisa melihat bahwa berjalan atau menapakkan kaki ke lantai merupakan contoh penerapan hukum ketiga Newton. Mengapa? Karena kaki memberikan gaya ke lantai yang kita sebut dengan gaya aksi. Nah, selanjutnya, lantai akan menerapkan gaya reaksi yang besarnya sama namun berlawanan arah sehingga mendorong telapak kaki. Nah, inilah penjelasan kita dapat berjalan ke depan. Berdasarkan dua contoh tersebut, kita juga bisa menyimpulkan bahwa hukum ketiga Newton itu adalah gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Mengapa minus? Karena keduanya memiliki besar yang sama dan arah yang berlawanan. Semoga penjelasannya bisa dimengerti. Terima kasih.